Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mengajar mengenai network planning. Kita mulai dari pekerjaan. Pekerjaan itu terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Jadi pada satu pekerjaan itu terdapat banyak kegiatan. Misal ada pekerjaan masak Indomie. Nah, untuk masak Indomie itu terdiri dari banyak kegiatan. Mulai dari beli Indominya, kemudian masak air, kemudian masukin Indomie, ambil mangkuk, dan segala macam. Jadi pekerjaan itu terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Pekerjaan dapat dibedakan menjadi kegiatan operasional atau rutin, yaitu pekerjaan yang berulang-ulang, terus-menerus. Misal pekerjaan kasir, itu akan berulang-ulang terus saja, besok begitu lagi, besoknya begitu lagi. Beda dengan proyek. Kalau proyek adalah pekerjaan yang memiliki saat mulai dan akhir. Jadi misalnya bikin jalanan, mulai dari bersihin lokasi, kemudian fondasi, kemudian pengaspalan dan segala macam. Nanti sampai selesai pekerjaan itu. Itu beda antara pekerjaan rutin dan pekerjaan proyek. Ini adalah beda-beda pekerjaan proyek dengan pekerjaan operasional atau rutin. Pekerjaan proyek dinamis non rutin. Kalau operasional berulang-ulang dan rutin. Kalau proyek biasanya siklusnya pendek, misalnya setahun, 2 tahun, 3 bulan, dan segala macam. Kalau operasional biasanya berjangka panjang. Kemudian untuk proyek, intensitas kegiatan di dalam periode siklus proyek turun naik atau berubah-berubah. Misal untuk bangun jalan tadi, ada yang mulai dari pembersihan site. Ketika site-nya sudah bersih, beda lagi kegiatannya. Pasang fondasi. Di situ ada tukang batu, ada pemasangan besi dan segala macam. Kemudian berubah lagi, mulai taruh sirtu dan segala macam. Jadi intensitas kegiatannya berubah-berubah seiring waktu untuk proyek. Tapi untuk operasional kegiatannya relatif sama. Misalnya pasar swalayan, itu kegiatannya relatif berulang, gitu lagi. Kemudian untuk proyek, pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Untuk operasional, biasanya anggaran ada juga, jadwal juga ada, tapi tidak setajam pada proyek. Untuk proyek, terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu. Untuk operasional, biasanya kegiatan tidak terlampau banyak, tenaga ahlinya pun biasanya itu lagi. Misalnya untuk proyek juga sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Kembali lagi ke tadi, pembuatan jalan, ketika awal-awal pembersihan site, sumber dayanya akan berubah. Ketika pemasangan fondasi, akan berubah lagi sumber dayanya. Ketika menyebar sirtu, berubah lagi ketika mengaspal. Untuk operasional biasanya volume dan macamnya, sumber dayanya biasanya relatif konstan. Untuk proyek sekarang, proyek harus dikelola berdasarkan BMW, yaitu biaya, mutu, dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kamu bangun rumah, pekerjaan proyek, pada kontrak tuh
biasanya harus ada ketiga hal itu, yaitu biaya. Misalnya biaya bangun rumahnya 200 juta rupiah. Mutu biasanya ditentukan bahan-bahannya, misalnya ubinnya pakai apa, kemudian kayunya pakai apa, atapnya sebagaimana, gambar rumahnya seperti apa, itu menentukan mutunya. Dan juga ada di kontrak itu mengenai waktu pengerjaan, misalnya 180 hari kalender. Jadi misalnya bangun rumahnya hari ini mulai, maka 180 hari kemudian 180 hari kalender itu harus selesai. Jika tidak selesai, biasanya pemborongnya akan dikenakan penalti. Di variabel-variabel proyek itu yang terdiri dari biaya, mutu, dan waktu itu saling mempengaruhi. Misalnya mutunya naik. Jika mutunya naik, biasanya pasti biayanya juga naik. Waktu pengerjaannya pun jadi naik. Karena misalnya mutunya naik, maka pengerjaannya pun harus semakin halus. Dan itu membutuhkan waktu. Kemudian jika waktunya dipercepat, biasanya juga biayanya naik. Karena misalnya kita membeli teknologi, tadinya dipacul pakai orang, supaya cepat kita pakai misalnya mesin, maka perlu ada penambahan sewa mesin. Atau yang paling sederhana, supaya makin cepat, diperlukan lembur. Maka ketika lembur, biaya menjadi naik. Dan sebaliknya, jadi misalnya biayanya mau turun. Kalau biaya mau turun, biasanya mutunya jadi turun. Atau waktunya bisa jadi lebih lama. Dan sebagaimana. Dan seperti itu. Sekarang masuk ke network. Network atau rangkaian kegiatan. Suatu proyek terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang terangkai dan mempunyai urutan kapan kegiatan tersebut dilakukan agar mencapai hasil yang optimal. Misalnya untuk mencuci baju. Mencuci baju itu terdiri dari kegiatan merendam, mencuci, membilas, menjemur, setrika. Kegiatan-kegiatan itu nggak bisa sembarangan. Jangan membilas dulu, baru merendam, baru kemudian mencuci. Jangan, nanti hasilnya tidak optimal. Jadi merendam lebih dahulu baru kemudian mencuci, itu namanya urutan kerja, urutan kegiatannya. Untuk membuat network planning itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menginventarisasi seluruh kegiatan yang diperlukan. Itu jangan sampai ada kegiatan yang terlewat. Misal proyeknya kamu mau nikah misalnya. Kamu mau nikah, banyak kegiatannya itu. Ada kegiatan penyediaan makanan, penyewaan gedung, kemudian protokol, kemudian urusan seragam, baju, dan segala macam. Jangan sampai ada kegiatan yang diperlukan tapi kamu lupa mengerjakannya. Misalnya menghubungi penghulu. Jadi kamu udah punya gedung, udah ada makanannya, tamu udah datang, tapi nggak ada penghulunya, nggak jadi nikah. Jadi gitu ya. Jadi tahapan pertama adalah menginventarisasi seluruh kegiatan. Kok jangan sampai ada kegiatan yang terlewatkan. Setelah kamu punya daftar kegiatan-kegiatan, barulah masing-masing dikasih data untuk setiap kegiatannya. Misalnya, berapa lama kegiatan itu, berapa biayanya, siapa penanggung jawabnya, dan lain-lain.
Kemudian juga kamu bisa lakukan masukin situ informasi mengenai hubungan antar kegiatan. Setelah itu tahap analisis waktu dan sumber daya. Terakhir, balancing dan finishing. Di pelajaran kita ini hanya sampai di analisis waktu. Jadi kita tidak membahas mengenai sumber daya maupun biaya. Sekarang ada masuk ke hubungan antar kegiatan. Di hubungan antar kegiatan ini ada dua, yaitu immediate predecessor, yaitu kegiatan yang mendahului suatu kegiatan. Contoh, misalnya mencuci baju adalah immediate predecessor dari kegiatan membilas. Jadi, supaya kita bisa bilas, maka perlu dilakukan mencuci baju dulu. Gitu. Sementara kebalikannya adalah suksesor. Suksesor adalah kegiatan selanjutnya dari suatu kegiatan. Misal menjemur baju adalah suksesor dari kegiatan membilas. Jadi setelah membilas, nanti bajunya akan kita jemur. Coba kita lihat di sini. Informasi-informasi itu nanti kita bisa jadikan di tabel network planning. Di sini kita punya 5 kolom, yaitu kegiatan, kode kegiatan, lamanya kegiatan atau durasi, kemudian immediate predecessor, dan juga suksesor. Merendam, kita kasih kode A. Itu misalnya durasinya 2 jam, karena merendam adalah kegiatan yang paling awal, maka dia tidak punya immediate predecessor. Setelah merendam nanti akan mencuci. Mencuci itu B. Karena itu suksesornya adalah B. Kemudian kegiatan mencuci. Kegiatan mencuci, kode kegiatannya B, durasi 1 jam. Immediate predecessornya adalah A. Jadi mencuci dapat dilakukan jika merendam bajunya telah selesai. Dan setelah mencuci, maka akan dilanjutkan dengan membilas. C. Demikian selanjutnya. Sampai yang terakhir adalah mensetrika. Durasinya 1 jam. Immediate predecessornya adalah D, yaitu menjemur, dan tidak mempunyai suksesor. Kenapa tidak mempunyai suksesor? Karena dia adalah kegiatan terakhir dari pekerjaan mencuci baju. Jadi kamu lihat di sini, kalau dia tidak mempunyai immediate predecessor, artinya dia adalah kegiatan yang awal. Sementara kalau dia tidak mempunyai suksesor, tandanya dia adalah kegiatan yang akhir. Di sini ada contoh lagi menyusun balok. Waktu kecil kalian suka bikin balok-balok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 balok. Kemudian balok ini disusun menjadi bentuk seperti ini. Maka tabelnya seperti ini. Pindah balok A, kode kegiatannya A. Durasi 1 detik. Karena A tidak mempunyai predecessor, maka kosongin aja. Suksesornya adalah E. Coba kita lihat. Ini dia. Pindahin A ke sini, pindahin B ke sini. A tidak punya predecessor, B juga tidak punya predecessor. B bukanlah predecessor A dan A juga bukanlah predecessor B. Tapi A dan B mempunyai suksesor yaitu E. Jadi E
mempunyai predesesor A dan B. E tidak bisa dilakukan jika A dan B-nya belum selesai dikerjakan. Setelah E dipasang, barulah bisa dilakukan pemindahan balok C dan D. Karena itu, C itu mempunyai predesesor E. D juga mempunyai predesesor E. Jika C dan D telah selesai, maka dapat dilakukan suksesornya, yaitu memindahkan balok F. Artinya pemindahan balok F mempunyai predesesor C dan D. Setelah F selesai, maka dapat dilakukan memindahkan balok G. Karena itu, G adalah suksesor dari F. Atau kebalikannya, G mempunyai predesesor F. Oke. Ini adalah tabel network planning-nya. Oke. Jadi kalau sini bacanya, pindah balok E, predesesornya adalah A dan B. Kita mundur lagi. Pindahin balok E, predesesornya adalah A dan B. Gitu ya. E, A, dan B. Jadi, kegiatan memindahkan balok E dapat dilakukan jika memindahkan balok A dan memindahkan balok B telah selesai dikerjakan. Cara bacanya. Dan memindahkan balok E jika telah selesai dapat mengerjakan memindahkan balok C dan memindahkan balok D. Kemudian ini yang terakhir G. G dapat dilakukan jika memindahkan balok F telah selesai. G tidak mempunyai suksesor. Artinya G adalah kegiatan yang paling akhir. Sekarang kita masuk ke membuat gambarnya atau diagram network planning. Ini kita lihat kegiatan A dapat digambar sebagai berikut. A, ini kegiatan A-nya. Ini node 1, ini node 2. Jadi kegiatan A itu diwakili oleh tanda panah dan hurufnya. Ini nama kegiatannya, tanda panahnya adalah kegiatannya. Jadi baca A dimulai pada node 1 dan selesai pada node 2. Jadi jangan lupa dikasih tanda panahnya. Untuk membuat diagram network ada aturan di mana tidak boleh ada dua kegiatan atau lebih yang memiliki node mulai dan node selesai yang sama. Jadi misalnya A sama B mempunyai mulai pada node 1 dan berakhir keduanya pada node 2. Ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya hanya mulainya yang sama boleh. Jadi misalnya kegiatan A dan kegiatan B sama-sama dimulai di node 1 tapi selesainya di beda node. Itu boleh. Atau kebalikannya. A dan B selesai pada node yang sama, tapi dimulai pada node yang berbeda. Dan itu masih boleh juga. Sekarang kita buat diagram network planning dari mencuci baju. Kita lihat sini. A, node 1 dimulai, selesai node 2. Jadi di node 2, kegiatan A sudah selesai. Karena kegiatan A sudah selesai, maka kegiatan B
dapat dimulai. Jadi dimulai di note 2. Selesai di note 3. Karena B telah selesai di note 3, maka C dapat dilakukan. Demikian seterusnya sampai di E. E dapat memulai pekerjaan jika D telah selesai. D itu menjemur. Jadi setrika dapat dilakukan kalau jemurnya sudah selesai. Sementara menjemur selesai di note 5. Karena itu E dapat memulai kegiatannya di note 5 sampai di note 6. Selesai di note 6. Jadi kita lihat sini note 1 kita kasih tanda start, yaitu mulainya proyek mencuci baju, dan selesai di note 6 dengan kita tulis kata N, artinya proyek telah selesai. Ini menyusun balok. Tadi kita tuh bilang bahwa pertama-tama adalah A, pindahin balok A dan pindahin balok B. Kita tulis ini start. Jadi dia dimulai dari note yang sama. Kemudian E dapat dikerjakan hanya jika A dan B selesai. Ketika dia tidak bisa terhubung ke sini, langsung karena tadi aturannya tidak boleh sama-sama note mulai dan selesai yang sama. Sementara dia harus dimulai ketika A dan B selesai, maka ditambahkan dummy di sini. Dummy. Jadi bisa dibilang bahwa pemindahan balok A selesai di note 3, pemindahan balok B selesai juga di note 3. Jadi di note 3 ini A dan B telah selesai. Sehingga pemindahan balok E dapat dilakukan, dapat dimulai note 3 dan selesai di note 4. Karena di note 4 balok E telah selesai ditaruh, maka memindahkan balok C dapat segera dilakukan mulai dari note 4. Demikian juga dengan pemindahan balok D. Ini kembali lagi, karena tidak boleh sama, maka dipisah, kemudian dikasih dummy, sehingga di note 6 ini kita baca bahwa kegiatan pemindahan balok C telah selesai, dan pemindahan balok D pun telah selesai. Jadi di note 6 ini, pemindahan balok C selesai, pemindahan balok D pun selesai. Sehingga dapat dilakukan atau dapat dimulai memindahkan balok F. Setelah itu, balok F selesai di note 7. Sehingga dapat dimulai pemindahan balok G dari note 7 dan selesai di note 8. Oke, gitu sementara. Untuk bagian satunya, kalian boleh coba kerjakan soal-soal ujian lalu. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola waktu pada network planning. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Besok mau puasa, minta maaf. Mohon maaf kalau saya ada salah. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.